Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini saya akan menceritakan satu bacaan yang saya kutip dari buku berjudul Hidup Tak Mengenal Siaran Tunda, karangan Ahmad Zairofi AM. Di Aceh yang dihantam tsunami, ketakutan tak lagi punya gradasi, sebab segala definisi rasa takut di seluruh penjuru bumi berkumpul, bergumul lalu menjadi puncak ledakan dahsyat di Aceh sana. Orang-orang Aceh saat itu sangat meyakini bahwa kiamat benar-benar tengah terjadi. Maka, adakah rasa takut yang lebih mengerikan dari menyaksikan kiamat langsung dengan mata telanjang? Ketika hari beranjak siang, di hamparan bumi yang tiba-tiba rata, mimpi buruk itu menggambarkan fakta lain. Ini bukan kiamat, tapi kehancuran sangatlah dahsyat. Runtuhan bangunan yang luluh lantak saling silang menyilang dengan mayat-mayat, balok-balok kayu, bangkai-bangkai kendaraan, serta pohon-pohon besar yang tercabut dari akar. Bila hari itu hidup masih memberi sisa usia pada sebagian orang, tapi kematian telah merenggut nyawa ratusan ribu orang lainnya. Mereka yang mengalami langsung peristiwa mengerikan itu, saudara-saudara kita di Aceh sana, pasti punya caranya sendiri untuk merenungkan semua bencana ini. Tentang arti kefanaan, kekuasaan Tuhan, kepasrahan, juga realitas adanya detik genting dalam hidup yang bisa dengan tiba-tiba mengubah drastis garis perjalanan. Tetapi bagi kita, terutama yang tidak mengalami peristiwa itu, proses belajar mengartikan semua itu seringkali menjadi sebatas momentum yang sangat singkat. Sesudah itu bisa jadi segalanya terlupakan. Sejujurnya, itu tidak boleh terjadi. Dampak dari puncak ketinggian rasa takut di Aceh itu, semestinya kita belajar banyak tentang sumber utama kehidupan, peneguhan jati diri, serta etika ideologis yang sangat mendasar untuk waktu yang panjang. Sepanjang hayat masih dikandung badan, bahwa apapun kita hanyalah manusia, sedang Allah, dialah semata yang maha pencipta, maha perkasa, lagi maha kuasa. Bahwa tragedi yang mengerikan di Aceh tidak sedikit pun mencederai keagungan Allah, kesuciannya, kemuliaannya, serta keadilannya. Selalu dan selamanya kita harus menyadari bahwa ketakutan adalah sumber kehidupan itu sendiri. Sebab ketakutanlah yang membuat kita mencari perlindungan. Sebab ketakutanlah yang membuat kita mencari gantungan. Orang-orang yang takut selalu mencoba merajut sketsa pengharapannya, serumit apapun, dan tiada tempat bergantung dan menyerahkan diri kecuali kepada Allah yang Maha Perkasa. Itu artinya sepanjang hidup kita harus mengelola rasa takut itu dengan benar sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Persis seperti yang dikatakan Sufyan bin Umayyah, bila engkau takut kepada sesuatu, engkau pasti akan lari menjauhinya. Tapi bila engkau takut kepada Allah,
engkau harus mendekat kepadanya. Persis seperti yang dijelaskan Allah bahwa tidak ada yang merasa aman dari murka Allah kecuali orang-orang kafir. Inilah rumusannya, inilah tradisinya. Sejujurnya, etika ideologis seperti itu harus menjadi jalan hidup setiap kita dalam format dan pilihan peran apa saja. Kita semestinya tak harus menunggu adanya ribuan korban dari saudara sebangsa untuk mengerti bagaimana mengelola hidup dengan lentera ketakutan. Di banyak tempat di luar Aceh, arena di mana kita mengais hidup dalam derai tawa, sedikit jerih payah dan aroma ketidakjujuran dalam pola hidup seperti itu. Ketakutan seringkali tak memberi fungsi penghidupannya. Maka alangkah banyak orang yang bergelimang kesenangan, gemerlap gaya hidupnya, tetapi hatinya senantiasa sunyi. Sebab di lubuk jiwanya tak ada kehidupan, sebab di dasar hatinya tak ada sumber kehidupan, lentera ketakutan itu. Lentera ketakutan yang menghidupkan itu berbahan bakar kearifan jiwa, iman yang bening dan kelembutan rasa. Pemantik dan peletupnya adalah peristiwa hidup yang menyapa kita dalam irama abadinya, kadang sepoi-sepoi, tapi tiba-tiba bisa berubah menjadi hantaman yang sangat mengguncang. Ruang-ruang pemantik dan peletup itu ada pada banyak kejadian, kecil atau besar, biasa atau istimewa, yang kesemuanya meneguhkan kekuasaan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Maka apa yang terjadi di Aceh sangat lebih dari cukup untuk menyalakan lentera ketakutan menghidupkan itu di sini, di dalam jiwa kita. Sebab di sana ketakutan telah mencapai puncak-puncaknya, ketika ketakutan tak bisa lagi terkatakan. Itu benar-benar harus menyalakan inspirasi kehidupan yang lebih bercahaya, menggesa semangat kepasrahan yang bertenaga, dan meruntuhkan segala langgam kita yang sering lupa bahwa diri kita hanyalah seonggok manusia. Sehingga puncak rasa takut itu yang nyaris tak menyisakan ruang untuk jenis ketakutan lainnya adalah juga inaugurasi bagi kehidupan yang lebih terang benderang. Di Aceh yang sebagiannya mati, keabadian menjadi jelas milik siapa, tapi juga menjadi jelas bahwa ketakutan adalah sumber kehidupan. Di Aceh yang dihantam tsunami, ketakutan adalah kehidupan itu sendiri. Sebab hidup hanyalah perjuangan melawan rasa takut, sedang rasa takut adalah lentera bagi nyala kehidupan itu sendiri. Di antara hidup yang menakutkan dan takut yang menghidupkan itu, kita mengayun langkah, memohon kekuatan kepada Allah, kerelaan dan maaf atas segala salah. Sekian, semoga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.